Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah kepada para hambanya. Siapakah di antara kita yang belum pernah terjerumus dalam gelapnya dosa dan maksiat? Seluruh manusia tidak akan terlepas dari dosa dan kesalahan, bagaimanapun tinggi kedudukannya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam telah melakukan dosa, anak keturunannya pun juga akan mengikutinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang kisah Nabi Adam. Beliau mengatakan, Adam telah melanggar larangan Allah, maka anak keturunannya pun juga akan melanggar larangan Allah. Adam telah lupa, maka anak keturunannya pun juga akan lupa. Adam telah berbuat dosa, maka anak keturunannya pun juga berbuat dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan Sahih. Bisikan syaitan senantiasa dihembus-hembuskan di telinga anak Adam. Jeratan subihat dan rayuan syahwat senantiasa membayangi setiap langkah kehidupan manusia, hingga tidak akan ada sosok manusia yang suci dari dosa dan kesalahan. Dosa sudah menjadi watak dan tabiat manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Salah satu tipu daya iblis kepada Bani Adam adalah dengan menjadikan dosa yang dilakukan seolah-olah adalah kecil dan remeh. Akhirnya hal itu membuat manusia menunda-nunda taubatnya kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam. Jika dia bertaubat dari dosanya, maka hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun, apabila dia terus menambah dosanya, maka noda hitam tersebut pun akan semakin bertambah di dalam hatinya. Bersegeralah dalam bertaubat sebelum Allah mendatangkan azab yang di kala itu taubat seorang hamba tidak diterima lagi. Berlarilah menuju Allah sebelum Allah Ta'ala menerbitkan matahari dari arah barat. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Hasan. Salah satu bukti kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, Allah membuka pintu ampunan dan taubat bagi seluruh hambanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguh dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa seorang hamba jika hamba tersebut bertobat kepada Allah dengan taubat yang hakiki. Bahkan Allah Ta'ala mengampuni dosa yang paling besar sekalipun, yaitu dosa syirik, selama orang tersebut ikhlas bertaubat kepada Allah. Bukankah para sahabat radhiyallahu anhum dahulunya adalah orang yang tenggelam dalam lumpur kemusyrikan, tenggelam dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Namun dengan sebab taubat mereka, Allah Ta'ala pun mengangkat kedudukan mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang dan malam hari, dan aku akan mengampuni seluruh dosa, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak terbayangkan bagaimana keadaan bumi ini seandainya Allah Ta'ala membalas setiap dosa yang diperbuat oleh manusia saat ini dengan hukuman secara langsung darinya. Sebagaimana Allah telah menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, demikian pula Allah telah kirimkan angin kepada kaum Ad. Sebagaimana pula Allah telah balikan bumi ini dan Allah kirimkan bebatuan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Sungguh betapa besar kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh betapa sombongnya diri kita seandainya kita tetap enggan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.